Pembahasan soal nomor 26. Perhatikan anak-anak, di sini ada bunga Rafflesia arnoldii yang hidup menumpang pada tanaman lain. Pertanyaannya adalah hubungan antara Rafflesia dengan tanaman yang ditumpanginya merupakan titik-titik. Nah, ini termasuk simbiosis apa? Apakah mutualisme atau komensalisme atau parasitisme? Nah, kita bisa mengetahui bahwa perhatikan simbiosis yang terjadi antara bunga Rafflesia dan pohon inangnya adalah simbiosis parasitisme. Apa itu? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Jadi yang untung siapa? Yang untung adalah Rafflesia-nya, ya. Sedangkan yang dirugikan adalah tanaman inangnya. Kita telusuri lebih lanjut bahwa bunga Rafflesia ini menyerap sari-sari makanan dari inangnya, sedangkan inangnya diambil sari makanannya. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Perhatikan simbiosis parasitisme, karena Rafflesia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri sehingga mengambil sari makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Sudah jelas ya? Selanjutnya nomor 27. Perhatikan ada dua gambar. Gambar yang pertama ini menunjukkan gerakan sendi pinggul yang seimbang. Sendi lutut diposisikan tepat di atas sendi pergelangan kaki. Nah, ini adalah cara membungkuk yang benar dan tidak membebani sendi lutut. Kemudian yang gambar 2 ini menunjukkan gerakan lutut. Dengan lutut di depan pergelangan kaki, posisi maju ini memberi tekanan yang tidak diinginkan pada sendi lutut dan menciptakan keausan. Tindakan ini dalam jangka waktu lama dapat merusak permukaan sendi lutut yang dapat menyebabkan nyeri dan artritis sendi lutut. Dari gambar ini, maka penjelasan yang benar adalah nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 juga benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 28. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Kelalaian dalam menjaga kesehatan tulang dapat mengakibatkan kondisi kepadatan tulang berkurang, sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang, sehingga kepadatan tulang berkurang. Penurunan kemampuan regenerasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko, diantaranya kekurangan vitamin D, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok. Nah, gangguan tulang seperti yang dipaparkan pada paragraf di atas ini adalah apakah fraktur, rakitis, rematik atau osteoporosis? Oke, yang tepat adalah osteoporosis. Kata kuncinya ada yang saya garis bawahi itu. Kita bisa melihat lebih jauh lagi. Di sini ada osteoporosis, gejala dan penyebabnya. Nah, jadi osteoporosis itu adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga menjadi keropos dan mudah patah. Benar ya, jadi alasan tadi benar. Kemudian apa itu fraktur? Fraktur itu patah tulang, ya. Kita bisa lihat
Jadi fraktur adalah patah tulang yang dapat berkisar dari retakan tipis hingga patah. Patah tulang ini bisa melintang, memanjang di beberapa tempat atau menjadi beberapa bagian. Itu ya, itu fraktur. Kemudian yang berikutnya ada rakitis. Kita lihat apa itu rakitis. Nah, jadi rakitis itu adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis atau penyakit rickets bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Nah, jadi di sini ada tulang menjadi lunak, kemudian bisa mengalami bengkok seperti ini, bisa membentuk huruf O, bisa membentuk huruf X. Itu adalah kelainan yang namanya rickets atau rakitis. Oke, berikutnya apa itu rematik? Kita cari infonya ya. Yaitu penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi, radang sendi. Itu ya. Kalian bisa baca infonya di internet. Oke, soal berikutnya nomor 29. Perhatikan ada percobaan uji makanan, di mana zat makanan yang akan diuji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan benedik. Maka setelah itu dipanaskan di air mendidih, kemudian akan terjadi perubahan warna menjadi seperti ini, merah bata. Nah, dari uraian gambar ini, zat makanan yang sedang diuji oleh siswa itu adalah apa? Nah, kita bisa mengetahui bahwa benedik itu untuk menguji kandungan glukosa yang ditandai dengan adanya perubahan menjadi endapan merah bata. Maka manakah yang mengandung glukosa? Telur, mentega, gula pasir, tepung terigu? Maka yang benar adalah gula pasir. Nah, kita telusuri. Di sini ada tabel zat makanan, regen, dan perubahan warna yang terjadi. Biasanya yang muncul di soal itu yang dipakai ada lugol, biuret, benedik, dan kertas buram. Nah, yang tadi adalah benedik, ini menghasilkan merah bata, maka kandungannya adalah glukosa. Sedangkan yang lain bisa disimak di tabel ini. Kalau lugol itu akan menghasilkan perubahan warna menjadi biru kehitaman, maka ini mengandung amilum. Kalau biuret akan menjadi berwarna ungu, ini untuk uji protein. Sedangkan kertas buram yang merubah menjadi transparan, ini adalah kandungan lemak yang diuji. Berikutnya soal nomor 30. Perhatikan ada bacaan di sini, kemudian disertai dengan gambar. Gambar apa ini? Ini adalah gambar fili. Di sini sudah disebutkan bahwa ada jonjot usus atau fili. Ini terdapat di usus halus, paling banyak ada di ileum ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Nah, kemudian setelah diserap di sini di fili itu tadi, maka akan masuki aliran darah ya. Nah, hasil pencernaan protein dan karbohidrat yaitu apa? Yaitu kalau protein itu menjadi asam amino, sedangkan kalau karbohidrat menjadi glukosa, maka akan diserap
kemudian diedarkan melalui pembuluh darah mikroskopik atau kapiler, itu ya. Itu yang pertama. Sedangkan untuk lemak yang sudah dicerna akan menjadi apa? Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, akan diserap di dalam oleh pembuluh getah bening. Nah, kita lihat pertanyaannya, manakah yang benar? Kita lihat yang jawaban A, keberadaan fili pada usus mengakibatkan makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Jawabannya betul. Kita lihat jawabannya ada di sini, karena fili memperluas permukaan penyerapan. Itu yang pertama. Yang B, pembuluh darah kapiler dalam fili menyerap lemak untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi tadi lemak tadi diserap bukan oleh pembuluh darah kapiler, tetapi pembuluh getah bening untuk lemak ya. Jadi yang B jawabannya salah. Yang C, cairan empedu pada fili membantu memecah senyawa kompleks lemak menjadi asam lemak yang lebih sederhana. Jadi karena fili tadi udah menyerap sari makanan, maka tidak ada proses pencernaan lagi. Kemudian yang D, hasil pencernaan protein dan karbohidrat diserap oleh pembuluh getah bening, terbalik dengan jawaban yang B tadi ya. Nah, jadi ini juga salah karena diserap oleh pembuluh darah kapiler. Oke, berikutnya untuk soal nomor 31 silakan disimak di video berikutnya. Terima kasih.